Kak, di kota saya sangat terbatas, nggak ada organik, nggak ada yang organik, ayam dan sapi yang sehat nggak ada. Apakah tetap bisa makan dengan sehat? Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Bagi yang penasaran gimana caranya supaya pertanyaannya dijawab sama Ibu Debbie, teman-teman bisa follow Root of Life UK di Instagram. Setiap weekend akan ada Q&A. Nanti saya jawabnya di sini, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Jangan lupa kemarin sudah ada pemenang dari Salad Master Panci Sultan yang harganya hampir 50 juta rupiah. Nanti kita akan ada hadiah lagi yang keren, gak kalah kerennya dengan hadiah sebelumnya. Jadi stay tune, love this channel, share, dan jangan lupa di subscribe karena banyak banget nih yang nonton tapi nggak subscribe dong biar kita tahu video-video terbaru dari Bu Devi. Yuk kita mulai. Pertama dari E_Kristianti. Bu, oh, Kak, di kota saya, senang dipanggil Kakak. Kak, di kota saya sangat terbatas, nggak ada organik, nggak ada yang organik, ayam dan sapi yang sehat nggak ada. Apakah tetap bisa makan dengan sehat? Oh, tetap bisa. Jadi, ini yang saya kepengen, masyarakatkan dan edukasikan. Waktu saya pertama kali kenal banget dan belajar banget dengan naturopati itu waktu suami saya didiagnosa kanker. Nah, justru di situ salah satu pengobatan yang dianjurkan naturopat suami saya saat itu adalah go vegan. Ini bukan berarti semua orang harus vegan ya, tapi kita sekarang pun saya tidak vegan, tapi saya bisa mengkombinasikan pola makan saya. Jadi saat itu justru saya tuh makannya banyak beans. Beans itu bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia sayangnya diterjemahkan kacang-kacangan, padahal bukan kacang-kacangan tapi benih-benihan. Seperti kacang ijo, kacang merah, kacang tolo, kacang Arab, lentils, banyak banget, biji-bijian juga bisa. Nah, ini sebenarnya bisa diolah sebagai sumber protein nabati yang sehat banget, teman-teman. Jadi jangan fokus sama kedelai, terus jangan fokus sama tahu tempe, terus sebenarnya kita bisa bikin humus dari kacang Arab, kita bisa bikin gulai dari kacang Arab, dari kacang ijo pun bisa kita bikin, pancake, bisa kita bikin perkedel gitu. Perkedel nggak cuma dari kentang doang kok teman-teman, nggak hanya dari jagung aja. Sayuran di Indonesia tuh sangat beragam sekali. Dan biasanya kalau di daerah yang terbatas organik-organik, mungkin ada ikan-ikanan atau protein hewani lokal seperti kambing. Banyak banget nih yang kurang makan kambing. Kambing itu jauh lebih murah, kambing itu susah untuk dikomersialisasi, bebek, atau mungkin kemarin saya dengar ada ulet pohon ya, atau apal gitu, pokoknya yang lokal, kelinci mungkin kalau memang harus banget dari hewani, tapi sebenarnya sumber dari nabati pun banyak banget. Seafood itu melimpah ruah. Ingat ya teman-teman, banyak sekali hoax di luar sana yang mengatakan kalau, oh makan seafood atau ikan laut nanti ada merkurinya. Padahal ikan-ikan yang mahal di UK itu datangnya dari mana? Indonesia. Jadi please stop hoax-nya bagi siapapun yang mengambil keuntungan dari hoax-hoax ini. Teman-teman yang mungkin ayam atau sapinya nggak ada yang organik, coba cari yang lain. Kita tuh kebanyakan sebagai orang Indonesia kurang sekali knowledge kita, pengetahuan kita sama produk lokal yang alami, yang sehat. Dan kita tuh kurang gitu, makanan tuh itu-itu aja. Padahal sebenarnya masih bisa kita tuh mengolah beragam jenis makanan dari bahan makanan yang lebih nabati, yang lebih lokal. Oke, berikutnya dari Winda Kans underscore. Winda Chance. Protokol untuk hidung yang dua-duanya tersumbat sampai tidak bisa menghirup apapun. Nah, ini bukan protokol saja ya sebenarnya. Ini pemahaman di luar sana tuh udah terbentuk oleh pengobatan medis yang kayak protokol obatnya apa ya? Gitu. Tapi kalau kita ngomongin hidung tersumbat, ada peradangan dalam hidung kita. Saluran pernafasan kita di hidung itu ada yang tersumbat. Nah, kita harus cari tahu nih, apa penyumbatnya? Makanan kita yang pertama.
Coba makanan kita itu seperti apa. Jadi ini, bukan protokol aja, harus cari tahu nih, makanan apa yang menyebabkan peradangan di saluran pernafasan kita. Mungkin makanan-makanan yang ultra olahan seperti tepung terigu, minyak goreng yang tinggi, gula-gulaan, produk susu, itu banyak banget yang bisa menimbulkan peradangan kronis. Nah, itu harus dihindarin dulu sebelum kalau mau sembuh total ya. Karena saya juga dulu punya masalah sinus yang bertahun-tahun, dari saya kecil tuh saya selalu sinus, bahkan sudah ada polipnya dan itu bisa terbuka gara-gara ya saya mengetes apa aja makanan-makanan yang saya sensitif, lalu saya hindari dan saya perbanyak konsumsi makanan-makanan yang anti-inflammatory atau artinya melawan peradangan. Seperti apa? Sayur-sayuran, buah yang segar, biji-bijian, minyak yang, tinggi omega 3-nya, fish oil, minyak ikan, ikan-ikan yang tinggi minyak ikannya atau omega 3-nya, kunyit, jahe, rempah-rempah, itu saya perbanyak. Coba deh ya Ibu Winda Chance untuk, ngecek, Ramadan Cooking Club, rubah pola makannya, terus juga masukin kayak fish oil atau omega 3, cut semua yang mendukung inflamasi atau menyebabkan inflamasi. Kalau untuk relief sementara bisa pakai eucalyptus oil, Ibu juga bisa mengkonsumsi air anti radang, resepnya ada kayaknya di postingan IG saya ya. Terus juga ada obat batuk alami di protokol batuk pilek, itu juga bisa membantu. Oke, berikutnya dari Brenda Sucipto. Bu, boleh jelasin tentang bovine colostrum nggak? Apa iya bagus untuk imun? Aman nggak diminum bumil? Oke, bovine colostrum bagus. Tetapi ini tuh niatnya adalah untuk sapi, untuk hewan. Sama kayak kalau kita habis melahirkan, 3 hari pertama itu biasanya kita ada kolostrum kita sendiri. Nah, untuk imun bagus, tapi ada IG factor-nya, ada apa ya, growth factor-nya, tentunya buat si anak sapinya ya, gitu. Nah, buat kita, kenapa kita mengkonsumsi ini? Alasannya apa? Untuk ibu hamil aman apa enggak? Tergantung ibu hamilnya punya sensitivitas sama sama dairy products enggak? Kalau ada yang enggak aman. Kalau misalnya kalau ada intoleran sama dairy, saya sih nggak nyaranin bovine colostrum. Makanya banyak banget ya ada beberapa MLM tuh yang ada pakai bovine colostrum gini. Saya sih nggak menyarankan. Cek komposisinya, cek juga kondisi alergi kita, intoleran kita gitu. Jadi buat ya orang-orang yang intoleran sama dairy, saya tidak menyarankan. Tapi ya in general bovine colostrum bagus, apalagi buat orang-orang yang imun sistemnya memang ngedrop gitu. Tapi kalau yang punya dairy intolerance itu nanti malah menyebabkan masalah gangguan imun gitu. Jadi dicek ya sensitivitas sama intolerannya. Berikutnya dari Dina_Nainggolan 90. Tumit pecah-pecah dan kuku kering. Tanda kurang apa ya Bu Dep? Kurang minum air putih? Bisa. Kurang zinc? Bisa. Kurang lemak sehat? Bisa. Atau gangguan penyerapan lemak sehatnya gara-gara kekurangan zinc. Loh, nyambung ya? Nyambung. Jadi aku udah share ya 3 ya. Itu kemungkinan kurangnya. Jadi lemak sehat, zinc, dan air putihnya coba dikoreksi. Berikutnya, Putri_9070. Apakah ada cara agar sembuh dari alergi udang? Ada. Leaky gut protokol. Jadi, tapi untuk sementara waktu selama leaky gut protokol hindari dulu yang sensitif sama yang alerginya nanti dirapetin, habis itu bisa makan lagi. Saya juga dulu soalnya sempat alergi udang, habis itu aman tuh gitu sekarang karena saya sudah menjalankan protokol leaky gut. Berikutnya, Tania Go. Propolis apakah aman untuk anak alergi debu, Bu Dep? Nah, sekarang gini masalahnya di Indonesia itu kalau tes alergi kebanyakan munculnya debu-debu doang. Ini agak aneh ya, karena kan manusia tanpa debu ya nggak bisa hidup di mana, nggak ada debunya, gitu. Tapi gini, maksud saya pas kalau lagi ngecek alergi, tes alergi itu coba dilihat di bagian yang nolnya, walaupun cuma nol ada kotak-kotak putihnya itu teman-teman. Nah, itu bisa menunjukkan kalau anaknya kemungkinan ada sensitivitas, ada intoleran.
Propolis itu bagus, bagus sekali, tapi masalah aman apa enggak ya tergantung individunya, harus dites ulang. Kalau misalnya ada dana, ada budget bisa tes food sensitivity dan intolerannya, IgG-nya ya. Kalau enggak ya tes alerginya coba dicek di hasil tes alerginya ada kotak-kotak putihnya itu enggak. Kalau ada kemungkinan di bagian madu mungkin, nah itu mungkin enggak aman untuk mengkonsumsi propolis. Berikutnya dari Mahafazah. Titin Mahafazah. Apakah daun sirih dapat digunakan untuk mengobati keputihan? Jadi daun sirih itu sendiri punya apa ya, minyak esensialnya. Apakah bisa mengobati keputihan? Membantu membersihkan, kemungkinan ada kemampuan antibakterinya itu ada. Antioksidannya tinggi juga. Kalau ada luka tuh juga membantu untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi bukan berarti bisa menyembuhkan keputihan. Harus dipahami dulu nih, keputihan itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Ya, mungkin ada bakteri yang menyerang. Jadi bisa nih dibantu dengan si daun sirihnya. Kalau ada luka, karena kan sebenarnya apalagi kalau kita sudah menikah ya, saat kita berhubungan intim, itu biasanya pasti ada luka walaupun kecil gitu ya teman-teman ya, sangat sangat tipis gitu. Tapi itu kalau misalnya kondisi mungkin ada bakteri yang oportunis bisa menjadi suatu masalah. Tetapi teman-teman juga harus menyadari air putih yang tidak optimal itu bisa menyebabkan keputihan, terus juga pola makan yang tinggi radang itu juga bisa menyebabkan keputihan, apa yang banyak gula-gulaan. Ketidakseimbangan bakteri baik dan bakteri buruk juga bisa menyebabkan keputihan. Jadi keputihan itu bukan cuma sekedar diobatin pakai sirih gitu, daun sirih aja, enggak gitu juga konsepnya. Apa yang kita asup sehari-hari itu juga mempengaruhi kondisi keputihan kita. Jadi manis-manis coba dihindarin, di-cut dulu completely semuanya, terus juga perbanyak probiotik atau bakteri baik. Bahkan bisa coba Mbak cek di video saya yang tentang ISK ya, itu ada protokol gimana membasuh vagina pakai baking soda sama pakai cuka apel. Nah, itu untuk membersihinnya, tapi ditambahin dengan probiotik, bakteri baik, biar vaginanya penuh dengan bakteri baik juga. Seperti itu. Oke, berikutnya dari Gary Suwandewi. Penyebab dan cara mengatasi anak bau mulut. Penyebabnya bisa beragam. Karena pencernaannya nggak sehat bisa jadi salah satunya. Karena bakteri baik di pencernaan anaknya sangat kurang, banyak yang bakteri buruknya itu bisa terjadi. Ya berarti harus dicek nih asupan anaknya seperti apa. Apakah anaknya ada masalah GERD? Itu juga bisa menjadi penyebab karena bau mulut itu kan bisa beragam ya, ada bau busuk, ada bau asem, ada bau pahit, ada bau metal. Bau metal bisa terjadi atau bau manis ya kalau misalnya gula darah anaknya bermasalah gitu. Jadi pertama kalau buat saya kalau misalnya tidak ada penyakit tertentu atau gangguan tertentu bisa dengan kumur-kumur EVCO atau kumur-kumur namanya oil pulling ya, kumur-kumur EVCO pas baru bangun banget, kumur-kumur selama 5 sampai 20 menit. Habis itu sikat gigi yang benar dan bersihkan di sela-sela giginya juga ya. Terus kumur pakai air garam itu juga bisa membantu. Nah, pola makannya jangan banyak gula-gulaan, tambahin probiotik, air putih. Nah, ini banyak banget. Kadang bau mulut itu bisa jadi gara-gara dehidrasi dan banyak anak-anak yang tidak cukup asupan air putihnya karena pada orang tuanya sibuk ngasih makan aja atau anaknya lebih cenderung sukanya susu-susuan dibandingkan air putih. Jadi dikoreksi sesuai kebutuhannya ya. Berikutnya dari Ana Chow, bagaimana cara menjaga kesehatan payudara? Apakah boleh pakai krim-krim pengencangan payudara? Lumayan ya, nih payudara saya tuh lumayan ukuran payudara saya lumayan besar. Dan itu dari sejak saya remaja. Terus alami ya teman-teman ya. Terus saya sudah melahirkan dan waktu saya hamil tuh nambah berat badan banyak banget. Saya menyusui 25 bulan dan saya sekarang sudah mau 45 tahun. Ya, bersyukur sih bentuk payudara saya masih bagus.
Terutama, kalau ngomongin kencang itu kan beda-beda ya, apalagi kalau saya punya payudara lumayan besar, itu kencangnya mungkin agak beda dengan orang yang kecil gitu payudaranya. Tapi yang pasti kulitnya bagus, seger, tidak ya gitu, pokoknya, kulitnya tuh bersih dan, eee, kencang ya sekencang yang seharusnya, bukan kencang yang tidak alami ya. Apakah boleh pakai krim-krim? Saya nggak tahu, krim apa yang Mbak Ana maksudkan. Saya ada yang namanya Saw Palmetto Cream, itu saya ada di kelas, tapi itu agak susah dapetinnya ya, harus dari Amerika, saya pun waktu itu, impor dari Amerika. Kalau mau membesarkan, kalau cuma mau ngencengin sebenarnya olahraga, terutama di bagian dada, sama arms ya, sama lengan, itu bisa membantu. Sama juga essential oil. Essential oil, kayak castor oil juga bagus banget, apalagi untuk payudara ya, biar tidak ada benjolan-benjolan, atau kista-kista. Kalau buat saya sih, jangan fokusnya ngencengin payudara lewat krim-kriman yang gitu deh, jual-jual bahasa marketingnya. Tapi lebih fokus untuk kesehatan, kulitnya sehat. Kalau kulitnya sehat, dalamnya sehat, nanti payudaranya juga akan kelihatan kok sehat gitu. Saya sih ngeliatnya ya, kalau nggak salah ya boleh di scroll down ya di Instagram, saya pernah posting video saya, tapi nggak kurang kelihatan kali ya, soalnya saya pakai lumpur. Waktu saya ke Laut Mati di Jordania itu saya posting. Ya lumayan lah untuk ukuran umur 40, hampir 45 ya gitu. Padahal saya juga bukan orang yang olahraga-olahraga banget, ya rutin, tapi olahraga yang standar aja untuk orang kebanyakan. Jadi buat saya fokusnya adalah asupan air putih yang tinggi, asupan makan makanan yang sehat, dan payudara yang sehat. Dan jangan lupa untuk dry skin brushing, terutama di area payudara. Oke, apakah sayuran memang harus beli yang organik? Dan untuk probiotik, apakah ada makanan dalam makanan sehari-hari? Kalau sayuran dan buah-buahan nggak harus semuanya organik, tetapi bisa dicuci dengan baking soda dan juga cuka apel untuk menghilangkan kandungan bahan kimia atau pestisidanya. Untuk probiotik, apakah ada makanan dalam makanan sehari-hari? Banyak, kayak kimchi, sauerkraut, asinan, acar, tapi yang dibikin bukan dengan dengan cuka putih ya, yang memang difermentasi. Terus juga ada teh pace, ada yogurt, tapi harus dicek kebutuhannya dan intolerannya. Kalau misalnya intoleran sama susu sapi, ya jangan makan yogurt yang ada dari susu sapi, dari kelapa kayak atau yang lain-lain. Jadi kalau dari makanan banyak, tempe pun mengandung probiotik, tape mengandung probiotik, tapi ingat ya, jangan yang manis-manis semua. Terus kalau bisa dikombinasikan, kayak kimchi itu banyak banget orang orang Korea banyak kimchi, orang Jepang tuh makan miso dan natto. Jadi sebenarnya di Cina pun banyak banget ya jenis, yang difermentasi. Bahkan di Indonesia itu punya tempoyak juga, ada dadiah kalau di Padang. Sebenarnya banyak loh, pasti setiap daerah itu punya fermented food-nya masing-masing. Jadi semua yang difermentasi, sourdough, mungkin juga bagi orang-orang yang tidak ada masalah sama gluten, masih bisa mungkin makan sourdough. Oke, terima kasih. Semoga terjawab semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Take care. Salam